السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini mengizinkan kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama, di mana ilmu agama merupakan gizi dan makanan bagi roh kita, gizi dan makanan bagi hati kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, sebagaimana tubuh kita ini akan mati kalau seandainya tidak diberikan makanan, begitu pula dengan ruh dan hati kita akan mati kalau tidak diberikan makanan. Dan makanan dari ruh dan hati adalah ilmu agama ini, ya. Subhanallah, terutama pada zaman kita ini, zaman di mana banyak orang lari dari virus corona, tetapi justru mati tertabrak oleh mobil corona. Lari dari virus corona, mati tertabrak oleh mobil corona. Kita pasti akan mati. Maka yang paling penting adalah kita jaga kehidupan hati kita, karena ini modal yang paling besar supaya kita selamat nanti pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat mal, harta, wala banun. Begitu pula anak-anak tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Hanya itu yang akan selamat. Orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Kata ahli tafsir, yang dimaksud dengan hati yang sehat adalah hati yang mentauhidkan Allah, yang jauh dari syirik, hati yang menjalankan sunnah, yang jauh dari bid'ah, hati yang selalu taat kepada Allah, jauh dari maksiat. Ya, hati yang seperti ini yang akan memberikan keselamatan nanti pada hari kiamat. Bahkan jemaah sekalian, kita berusaha untuk senantiasa menuntut makanan untuk hati kita supaya hati kita sehat, dan dengan demikian mudah-mudahan kita selamat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang istiqamah membela sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, insyaallah kalau seandainya pengajian kita ini berlanjut, maka insyaallah kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul A'lamus Sunnatil Mansyurah Li'tiqadit Ta'ifatin Najiyatil Mansurah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Akidah Golongan Selamat. Ya, ini beda kitabnya dengan yang kita kaji bersama sebagian jamaah yang ada di Terara. Adapun di Terara kitabnya adalah Minhajul Firqatin Najiyah, jalan hidup golongan yang selamat. Adapun ini Akidah Golongan yang Selamat, yang ditulis oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakimi yang wafat pada tahun, atau Al-Hakami yang wafat pada tahun 1377 Hijriah. Kitab ini isinya tentang akidah, tetapi Syekh yang menulis kitab ini, dia menulis kitab ini dalam bentuk tanya jawab. Ya. Beliau tulis pertanyaan pertama, langsung jawabannya. Setelah itu soal yang kedua, jawabannya. Soal yang ketiga, jawabannya. Begitu seterusnya.
Beliau menggunakan metode tanya jawab. Banyak pertanyaan di dalam kitab ini, sekitar 223 soalan dalam masalah akidah disertai dengan jawabannya. Dan metode atau tata cara tanya jawab di dalam menuntut ilmu ini merupakan salah satu metode atau tata cara yang sangat penting. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk saling tanya. Allah katakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang memiliki ilmu kalau kalian tidak tahu. Nanti ketika kita bertanya kita dapat jawaban. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menggunakan metode tanya jawab ini. Ya, dengan sahabat beliau. Terkadang, dan ini yang lebih banyak, terkadang para sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW dan beliau memberikan jawaban. Dan terkadang Nabi SAW yang bertanya, kemudian para sahabat menjawab, nanti jawaban sahabat terkadang dibenarkan atau terkadang dikritik oleh Nabi SAW. Ya. Metode tanya jawab ini penting. Banyak sekali hadis di mana para sahabat nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Nabi berikan jawaban. Mereka juga bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ayyu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Terkadang Nabi yang nanya. Dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dijalankan oleh para hamba serta apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah? Ini pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi intinya metode atau tata cara tanya jawab di dalam menuntut ilmu ini penting. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ketika beliau ditanya, dengan apa anda mendapatkan ilmu yang banyak ini? Ya. Ngumbe cara anda ampun lalui ilmu anda. Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu yang banyak ini? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, biqalbin aqul, dengan hati yang fokus ketika mendengar pengajian, fokus. Walisanin sa'ul, dan lisan yang sering bertanya. Ya. Sa'ul dalam bahasa Arab itu disebut dengan sighah mubalaghah, menunjukkan sering. Kalau sekedar bertanya disebut dengan sa'il, bertanya satu kali, dua kali, tiga kali. Tetapi kalau cerewet bertanya itu disebut dengan sa'ul, sering bertanya. Itu caranya Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu yang banyak. Biqalbin aqul, dengan fokus ketika pengajian, walisanin sa'ul, dan lisan yang sering bertanya. Ya. Makanya antum lihat kitab-kitab para ulama itu banyak kumpulan fatwa-fatwa mereka. Ya. Lajnah Daimah, kumpulan para ulama yang ada di Saudi, mereka memiliki, dikumpulkan fatwa-fatwa mereka dan belum selesai. Sekarang dikumpulkan sekitar 52 jilid. Ya, kalau antum coba untuk peluk nggak bisa, saking banyaknya fatwa mereka. Sekitar 52 jilid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau punya ya, Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin. Itu pun sangat banyak, mungkin 30-an jilid. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, banyak para ulama, fatwa mereka dikumpulkan. Apa itu fatwa? Ada pertanyaan, ada jawaban, itu fatwa. Fatwa itu adalah jawaban atas pertanyaan yang datang. Baik, ini dia kitab yang akan kita kaji. Kitab ini berisi tentang akidah, tetapi modelnya adalah tanya jawab. Kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, as-su'alul awwal, soalan yang pertama, ma awwalu ma yajibu 'ala al-'ibad,
Apa kewajiban yang pertama kepada seluruh para hamba? Apa kewajiban tasi pertama? Apakah salat, ataukah zakat, ataukah puasa, ataukah haji, ataukah bakti, ataukah apa? Al-jawab, jawabannya ya, persis modelnya seperti masailah dulu. Tahu ada masailah? Ya, masailah jika ditanya orang kita gitu. Apa itu? Ya, ketika kita kecil tuh masailah, persis dia ini. Ada pertanyaan, ada jawaban, dan itu masailah cukup bagus metodenya meskipun isinya wallahu a'lam ya. Jadi pertanyaan yang pertama, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad? Apa kewajiban yang pertama kepada seluruh para hamba? Al-jawab, awwalu ma yajibu 'alal ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lah. Kewajiban yang pertama kepada para hamba adalah mempelajari dan mengilmui tentang perkara yang menjadi sebab Allah menciptakan kita. Ya. Apa sebabnya Allah menciptakan kita? Sebabnya itu harus kita pelajari. Sebabnya itu harus kita ilmui. Apa sebabnya Allah menciptakan kita? Ibadah, tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Sering kita sampaikan ucapan Abdullah bin Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, kullu ma warada minal ibadati fil Qur'an fahiya bima'na tauhid. Setiap ada kata ibadah di dalam ayat Al-Quran, maka maksudnya tauhid. Ini kaidah. Kalau kita menemukan ada kata ibadah di dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah apa? Tauhid. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami beribadah, maksudnya tauhid. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya untuk mentauhidkan aku. Semua kata ibadah di dalam Al-Quran maksudnya tauhid. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti perkara yang pertama yang wajib untuk dilaksanakan dan dipelajari oleh para hamba yaitu apa? Tauhid. Karena itu sebab Allah menciptakan kita. Ya. Tidak sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang maudhu', hadis palsu. Ya, kalau di dalam hadis palsu dikatakan kita ini diciptakan karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Rasulullah, ma khalaqtul aflak, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Itu bunyi hadisnya, tapi hadis ini maudhu', hadis palsu. Ya. Jelas ayat Al-Quran mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah kepadaku. Ibadah dalam ayat Al-Quran maksudnya apa jemaah sekalian? Tauhid. Itu tujuan kita ada. Ya. Bukan tujuan kita itu untuk mengejar dunia. Bukan tujuan kita itu untuk makan. Bukan tujuan kita untuk minum. Bukan itu tujuan Allah menciptakan kita, tidak. Seandainya itu tujuan Allah menciptakan kita, sekedar untuk makan, sekedar untuk minum, apa bedanya kita dengan binatang? Gak ada bedanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sebut orang kafir yang tidak punya tauhid, yang tidak punya akidah, yang tidak punya iman, Allah sebut mereka seperti binatang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang kafir yatamatta'un, mereka berpoya-poya di dunia. Mereka tidak punya iman, mereka tidak punya akidah, mereka tidak punya tauhid. Mereka berpoya-poya di dunia. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti binatang makan. Allah samakan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala nyiptaan kita bukan untuk dunia, bukan.
Ya, bukan untuk dunia. Tapi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Adapun dunia ini sekedar fasilitas untuk ibadah. Ya. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Carilah dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Apa yang kita cari? Ad-daral akhirah, negeri akhirat. Cari dengan dunia, jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk mengejar akhirat, bukan sebaliknya, akhirat dijadikan sebagai jalan untuk mengejar dunia. Banyak orang seperti ini. Ya. Ilmu agama dijadikan sebagai alat untuk mengambil dunia, untuk membeli dunia. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah manusia seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran Al-Quran yang telah Allah turunkan, dia sembunyikan. Gara-gara apa? Dan dia menukarnya dengan sedikit bayaran. Kata Imam Ibnu Katsir, dia sudah tahu tauhid itu yang benar, dia tahu syirik itu salah, dia tahu sunnah itu yang benar, dia tahu bid'ah itu yang salah, tetapi tetap dia sembunyikan tauhid dan sunnah. Dia sembunyikan gara-gara apa? Gara-gara uang. Dia khawatir kalau dia sampaikan akan ada dunianya yang hilang. Itu maksudnya ayat ini, kata beliau. Apa kata Allah? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Orang-orang seperti ini, maka dunia yang mereka dapatkan gara-gara menyembunyikan kebenaran, kemudian mereka makan dari dunia itu, hakikatnya yang mereka masukkan itu bara api neraka. Amplop si mau danung. Gara-gara sida nyebut tauhid, gara-gara sida nyebut sunnah, terus mau sida amplop ini bara api neraka. Allah yang mengatakan seperti itu, bukan tiang ya. Allah yang mengatakan seperti itu. Subhanallah. Orang kalau seandainya dia tujuannya dunia, segala sesuatu dia akan halalkan. Bahkan dia sanggup untuk menyembunyikan agama Allah, yang penting dunianya tidak hilang. Ya, yang penting dunianya tidak hilang. Namun ini sangat berbahaya jemaah sekalian. Jadi tujuan kita hidup itu adalah untuk mengejar akhirat. Dunia ini sekedar jembatan. Al-Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membawakan ucapan salah seorang ulama penyair. Ulama itu mengatakan, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Di antara manusia, di antara hamba Allah, ada hamba-hamba yang cerdas, yang pinter. Siapa mereka? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia, ya. Sebagaimana seorang suami mentalak istrinya. Mereka ceraikan dunia itu kenapa? Takut terhadap fitnah. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan dunia ini seperti lautan, lautan penyeberangan. Lalu mereka menjadikan amal soleh sebagai kapal mereka. Dunia ini lautan penyeberangan menuju apa? Negeri akhirat jemaah sekalian. Ya. Jadi harus kita pandai-pandai mengetahui apa tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup bukan untuk dunia. Dikatakan oleh banyak ustadz kita, berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW katakan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia ini bagaikan seorang perantau. Selapuk tan ini merantau jemaah sekalian. Dan kita yang namanya merantau, kita akan kembali ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita di mana? Akhirat. Kampung halaman kita akhirat. Ya, ada yang duluan pulang, ada yang belakangan. Alhamdulillah kita ini masih belakang pulangnya. Ya. Masih belakang pulangnya kita ini. Semua kita akan pulang ke kampung halaman. Semua kita ini merantau. Dan yang namanya orang merantau
Bagaimana orang yang merantau itu? Orang yang merantau itu ketika dia pulang dari tempat rantauannya membawa uang yang banyak, bahagia tidak? Bahagia. Contoh, ada orang merantau ke Malaysia 10 tahun. Pulang-pulang sekarang dibawa kepeng ini. Subhanallah, bahagianya luar biasa. Bangga dia di kampungnya bawa uang 1 karung. Tapi ada orang merantau ke Malaysia 10 tahun, ongkos pulang keluarganya yang ngongkosin. Ini malu luar biasa ini. Ya. Malu luar biasa. Bagaimana kita ini merantau, ada yang 60 tahun dia merantau, ada yang 70 tahun umurnya di dunia ini. Pas pulang dia bawa pahala yang banyak, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi 60 tahun, 70 tahun dia merantau, pulang-pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang dia bawa dari pahala. Bagaimana malunya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya kita merantau ke Malaysia 10 tahun, pulang tidak bawa uang, kita malu mungkin dibicarakan oleh orang, ya satu kampung, paling banyak satu kampung yang membicarakan kita. Tetapi nanti ketika kita pulang ke negeri akhirat, kita tidak membawa pahala yang banyak, atau bahkan tidak ada pahala kita. Yang melihat kita bukan hanya satu kampung, satu negara, dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir. Ya, makanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, meskipun hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya, namun sebagian ulama menghasankannya. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan hasan. Hadis yang dikenal dengan hadithul bitaqah, hadis kartu. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada seorang laki-laki dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah, untuk berdiri di hadapan Allah. Allah panggil dia ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Allah panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Kemudian setelah itu Allah berikan kepadanya 99 lembar catatan amal. 90 lembar catatan amal. Satu lembarnya kalau dibuka panjangnya sejauh mata memandang. Ya, luar biasa. Satu lembarnya saja jemaah sekalian. Ya, kalau seandainya dibuka sejauh mata memandang. Dan semua isi dari yang 99 lembar itu isinya catatan dosa. Ya, luar biasa. Ya. Maka orang itu dia menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, "Wahai hambaku," kata Allah. Ya. Allah katakan, "Wahai hambaku, adzalamaka katabatiyal hafizun?" Apakah malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amalmu mereka keliru? Ada ke kebaikan yang engkau lakukan yang tidak dicatat oleh malaikat? Ada ke? Sampai seperti itu Allah bertanya kepada dia, masa 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang, masa semuanya dosa ini? Ya. Apakah ada kebaikanmu yang tidak dicatat oleh malaikatku? Apa kata dia? La ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Memang seperti ini sudah pegawaian tiang ya Allah, seperti ini sudah penuh dengan dosa. Ya subhanallah, di hadapan seluruh makhluk jemaah sekalian. Seandainya sudah ya bekerja di sebuah kantor, kemudian dipanggil oleh atasan di depan karyawannya 50 orang, kemudian atasan mengatakan, "Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan itu?" Malu sih atau tidak? Malu. 50 orang padahal ini seluruh makhluk. Dari kalangan jin, manusia, para malaikat, seluruh makhluk menyaksikan kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tanya kepada dia, masa tidak ada kebaikan sedikit pun? Subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian, pandai-pandailah kita mengetahui apa tujuan kita hidup di dunia ini. Ternyata tujuan kita hidup adalah ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tauhid ini dikatakan oleh Syekh merupakan tujuan kita diciptakan, kemudian wa arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bihi kutubahu alaihim. Tujuan para rasul diutus juga ini, tauhid. Kalau bukan karena tauhid, Allah tidak akan mengutus para rasul. Ya. Wa anzala bihi kutubahu alaihim, dan Allah juga menurunkan kitab-kitabnya karena tauhid. Rata-rata isi dari kitab yang Allah turunkan isinya tentang tauhid, isinya tentang akidah. Meskipun ada sebagian ulama
Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala, beliau mengatakan, adapun kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitabnya siapa? Nabi siapa? Nabi Musa atau Nabi Isa? Nabi Daud ya. Ya, kitab Zabur itu kitabnya Nabi Daud. Adapun kitab Zabur, kata Imam Mujahid, maka isinya hanyalah doa dan zikir. Itu isinya, kata beliau. Seolah-olah kitab Zabur itu kitab doa dan zikir. Tidak ada isi lain, kata beliau. Wallahu alam, itu pendapat beliau. Wallahu alam. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan hampir semua kitab yang Allah turunkan itu isinya adalah tentang menyeru manusia kepada tauhid. Jadi tujuan Allah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul adalah masalah tauhid ini. Wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhiratu. Karena tauhid ini juga Allah menciptakan dunia dan akhirat. Wal jannatu wan nar, Allah ciptakan surga dan neraka. Karena tauhid. Wa bihi haqqatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah. Karena tauhid makanya ada hari kiamat. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin. Karena tauhid ada timbangan nanti pada hari kiamat. Dan bahkan jamaah sekalian, ya, di antara amalan yang membuat timbangan berat nanti pada hari kiamat adalah tauhid ini. Hadis yang Tiang bacakan tadi tentang ada orang diberikan 99 catatan amal, isinya dosa semua. Ketika Allah katakan kepada dia, masa tidak ada kebaikan? Dia mengatakan tidak ada. Ya. Mungkin ada, coba ingat-ingat, kata Allah. Dia katakan tidak ada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tuzlamul yawm, inna laka indana hasanatan. Engkau tidak akan dizolimi hari ini. Kenapa? Karena engkau memiliki kebaikan. Satu kebaikan. Ya. Kemudian Allah mengeluarkan bitaqah, sebuah kartu. Ya. Sebuah kartu kecil Allah keluarkan. Ya, tapi jangan sampai hadis ini dijadikan dalil bolehnya main kartu, ya. Jangan. Karena macam-macam manusia ini. Ya. Dulu kami diceritakan oleh Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah. Ya, kenal sudah Ustadz Fauzi rahimahullahu taala. Ya, mudir Abu Hurairah. Beliau menceritakan kepada kami di salah satu lapangan bola di Lombok Barat, di salah satu lapangannya itu, di gerbangnya ditulis, di stadion lapangannya itu ditulis apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya untuk main-main. Subhanallah. Dipelesetkan ayat Al-Quran. Jadi ditulis ayat Al-Quran itu dalam bentuk kaligrafi, di mana di stadion, di lapangan sepak bola. Apa ayatnya? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah kehidupan dunia itu sekedar untuk main-main. Pada datang main bola teh. Itu maksudnya. Iya. Macam-macam kondisi orang pada zaman ini. Ya, pernah yang sampaikan dulu di zaman kita kecil, ya. Ini juga Tiang dengarkan dari Ustadz kita, Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah. Beliau menceritakan dulu ketika ada dua partai yang berperang di negara ini. Hanya dua partai. Partai yang pertama, ya, lulun bunut, ya, pohon bunut. Kemudian partai yang kedua kepala banteng. Ya. Yang partai yang kepala banteng, apa katanya kepada orang? Wala taqraba hadhihi syajarah. Dipakai ayat di mana Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini, kata Allah. Yang kepala banteng mengatakan, jangan pilih pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Coba, subhanallah, ayat Al-Quran dijadikan dalil untuk berparti. Coba. Yang lulun bunut tidak mau kalah. Apa katanya? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Allah menyuruh kalian nyembelih sapi itu. Artinya bunuh banteng itu, jangan pilih. La ilaha illallah. Ya. Baik, jadi jangan sampai hadis tadi itu dijadikan dalil tentang bolehnya main kartu. Jangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tenang saja.
engkau tidak akan dizalimi hari ini. Kemudian Allah mengeluarkan bitaqah, sebuah kartu kecil. Sebuah kartu kecil. Kartu tersebut bertuliskan La ilaha illallah. Itu tulisannya kalimatut tauhid. Apa kata orang tersebut yang punya catatan dosa 99 lembar? Ya Rabbi, ma hadhihi bitaqah, ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Ya Allah, ya. Apa fungsinya kartu kecil ini jika dibandingkan dengan 99 lembar catatan amal ini? Yang satu lembarnya saja kalau dibuka sejauh mata memandang. Apa fungsinya kartu kecil ini? Apa kata Allah? Innaka la tuzlamul yaum. Tenang saja, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Kemudian Allah mendatangkan timbangan. Timbangan itu 2 daunnya. Ya. Apa bahasanya? Maksudnya daunnya, tempat meletakkan barang itu, neracanya, 2 neracanya, ya. Kiri kanan. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan yang 99 lembar itu. Otomatis ketika diletakkan, sebelumnya timbangan itu rata begini, kemudian diletakkan yang 99 langsung dia begini, ya, karena hanya sebelah. Jelas? Setelah dia begini, baru Allah letakkan yang bitokoh, yang kartu kecil itu. Ketika diletakkan, langsung dia ngejuk, yang apa namanya, langsung dia begitu berat. Kemudian 99 itu berterbangan. Ya. Contoh gambarannya jemaah sekalian, ada anak kecil naik timbangan begini. Kemudian setelah dia naik, datang orang besar gendut lagi. Kemudian naik, otomatis anak kecil ini akan terbang. Seperti itu modelnya. Makanya tauhid adalah amalan yang paling berat di timbangan nanti. Ya, baik. Wa tatatayarus suhuf. Kemudian karena tauhid Allah akan membagi-bagikan catatan amal. Wa fihi takunu syaqawatu was sa'adah. Karena tauhid ada orang yang bahagia, ada orang yang celaka. Wa ala hasabihi tuqsamul anwar. Dan juga karena tauhid, berdasarkan tauhid Allah membagi-bagikan cahaya nanti pada hari kiamat. Intinya semuanya ini karena tauhid. Allah ciptakan dunia akhirat karena tauhid, surga neraka karena tauhid, semuanya karena tauhid. Makanya tidak berlebihan apabila Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam muqaddimah kitabnya Syarhul Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid. Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas isinya tauhid. Kalau antum mengatakan, bukankah di dalam Al-Quran ada juga cerita-cerita, ya, cerita para nabi dan umat mereka? Apa kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi? Cerita-cerita tersebut menceritakan tentang orang yang mendakwahkan tauhid, kemudian umat yang berbuat syirik. Kan masih ada kaitannya dengan tauhid. Bukankah di dalam Al-Quran ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah haji? Apa kata beliau? Sholat, zakat, puasa, haji tidak sah tanpa tauhid. Berarti semuanya itu tentang tauhid. Dari awal sampai akhir Al-Quran isinya tauhid. Dan itu tujuan kita ada di dunia ini. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Ma huwa dzalikal amru alladhi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi. Adapun ini beliau hanya membawakan dalil. Apa perkara yang menjadi sebab kita diciptakan itu? Sudah jelas tadi apa perkaranya? Tauhid. Ya. Lalu beliau bawakan dalilnya, yaitu ayat yang kita bacakan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu pertanyaan yang kedua. Singkat saja. Pertanyaan yang ketiga, ma ma'nal abdi? Apa arti abdun? Abdun itu kalau bahasa Indonesianya artinya hamba. Apa arti abdun menurut bahasa? Al-jawab, al-abdu yang dimaksud dengan abdu, hamba, in urida bihil mu'abbad ayil mudhallal al-musakhar, fahuwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat min al-awalim al-uluwiyah was-sufliyah min aqilin wa ghairih. Yang dimaksud dengan abdu, hamba, ya, Allah memiliki hamba
Maksudnya adalah seluruh makhluk yang ada di atas alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, itu semuanya hamba Allah. Bahkan yang berakal ataupun yang tidak berakal, bahkan warabbin wa yabisin, yang basah ataupun yang kering, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu-batu itu hamba Allah, ya. Gunung-gunung hamba Allah, pohon kayu hamba Allah. Dan semua hamba Allah itu, jamaah sekalian, semuanya bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala menurut sebagian ahli tafsir, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Seandainya kalian kufur, wahai manusia, semua kalian kafir, serta apa yang ada di bumi ini semuanya kafir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak butuh kepada kalian. Seandainya semua manusia ini kafir, Allah tidak butuh. Kenapa? Karena Allah masih memiliki hamba-hamba yang lain, ya. Allah masih memiliki hamba-hamba yang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon kayu mereka ibadah. Bahkan subhanallah, sampai ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Quran tentang, ya saya lupa bunyi ayatnya, tetapi makna daripada ayat tersebut bahwasanya kepada Allah beribadah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, sampai bayangannya pun ibadah kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Orang kafir, ya, meskipun dia kafir, ketika dia sujud kepada patungnya, tetapi bayang-bayangnya sujud kepada Allah. Dedengnya itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi makhluk Allah ini sangat banyak. Makhluk Allah sangat banyak dan semuanya ibadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Pernah kami diceritakan oleh salah seorang syekh, ya. Beliau menceritakan tentang sebuah kejadian, yaitu ada ranting kayu dipotong, ya. Ranting kayu dipotong, kemudian karena yang memotongnya ini adalah para dokter, para ilmuwan yang memotongnya. Untuk apa mereka potong? Untuk mereka teliti, ya. Jadi dipotong ranting kayunya, setelah itu diletakkan di dalam sebuah lemari kaca. Subhanallah jamaah sekalian, selama 5 hari ranting kayu itu dipotong, masih tahu dar ngembuk apa? Masih dia berdenyut-denyut. Getaknya itu masih berdenyut-denyut, padahal sudah 5 hari, ya. Masih dia terus berdenyut-denyut getahnya tersebut, padahal sudah 5 hari. Membuat para ilmuwan itu keheranan. Dan kebetulan saat itu ilmuwannya itu, para ilmuwan atau para dokter yang memeriksa kayu tersebut rata-rata orang kafir. Mereka heran, kok ada kayu sudah dipotong, ya, selama 5 hari, kok masih dia berdenyut-denyut getahnya itu, masih dia kempoknya itu, masih dia denyut-denyut, ya, seolah-olah dia masih hidup. Maka mereka kebingungan, diteliti nggak ketemu hasilnya. Maka ada salah seorang ilmuwan muslim. Apa kata ilmuwan tersebut? Wahai teman-teman para dokter, sebenarnya jawaban dari apa yang membuat kalian bingung ini sudah ada di dalam kitab suci kami, yaitu umat Islam ada. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi kecuali bertasbih kepada Allah, tetapi kalian tidak memahami bahasa tasbih mereka. Ini dia sedang bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Sampai ranting kayu yang terpotong itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia terus ngembuk-ngembuk itu, dia terus berdenyut-denyut kempoknya itu, dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu, banyak di antara ilmuwan tersebut masuk Islam. Subhanallah.
Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini banyak. Bukan hanya kita jemaah sekalian. Oleh karena itu Allah katakan di dalam surah Al-Maidah, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dia meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan makhluknya yang lain untuk membela agamanya ini. Perhatikan jemaah sekalian, Islam tidak butuh kita, kita yang butuh kepada Islam. Ngenoendah sunnah ini tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada sunnah. Kita yang butuh. Ya, makanya sering tiang sampaikan, jangan pernah merasa berjasa terhadap sunnah ini. Dendek sekali-kali sudah mengatakan, kalau bukan karena tiang, tidak mungkin akan menyebar sunnah ini. Jangan sekali-kali mengatakan seperti itu. Sunnah ini akan tetap menyebar, itu janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mereka tegak di atas kebenaran, akan tetap ada. Seandainya bukan pelunggu sida jamaah sekalian, akan ada orang yang lain yang membela sunnah ini. Ya. Ada orang sampai subhanallah, ya pernah kita dengarkan ucapan sebagian orang yang sudah masuk sunnah, gara-gara ditagih sugulan pengajian. Ya, karena biasa di setiap kampung itu ditagih. Apa kata dia? Kalau seandainya terus ditagih seperti ini, lebih baik saya keluar lagi dari sunnah, kata dia. Ingatlah, bukan sunnah ini yang butuh kepada kita, bukan. Kita yang butuh kepada sunnah. Kalau ingin selamat, pegang sunnah. Kalau tidak mau selamat, lepas sudah, nggak apa-apa. Lepas sudah. Kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah ini bagaikan kapal lautnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang naik selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Siapa yang tidak mau naik silahkan, tetapi tenggelam. Tenggelam di dalam kesesatan, dan nanti pada hari kiamat tenggelam di dalam neraka. Waliyadzubillah. Jangan sekali-kali merasa bahwasanya kita ini berjasa. Jangan. Allah membenci orang-orang yang punya perasaan seperti itu. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa gara-gara mereka masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa gara-gara masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah yang berjasa kepada kalian karena Allah memilih kalian untuk mendapatkan hidayah. Jadi hamba Allah ini sangat banyak jemaah sekalian. Ya. Hamba Allah sangat banyak. Tetapi Tuhan itu hanya satu. Ya. Tuhan hanya satu. Seandainya kita tidak mau beribadah kepada Allah, masih banyak hamba Allah yang lain yang akan beribadah. Namun kita tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak miliki Tuhan yang lain. Taib, itu dia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata beliau, yang dimaksud dengan hamba itu adalah semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Mutaharrikin wa sakinin, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, wa zahirin wa kaminin, yang tampak ataupun yang tidak tampak, ya, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, wa mu'minin wa kafirin, yang beriman ataupun yang tidak beriman, semuanya hamba Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, seandainya tubuhnya tidak mau menghambakan diri kepada Allah, bayang-bayangnya yang akan menghambakan diri, dedengnya yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barrin wa fajirin, yang baik ataupun yang jahat, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Baik. Al-kullu makhluqun lillahi azza wa jalla, semuanya makhluk Allah. Marbubun lahu, di bawah kekuasaan Allah. Musakharun bi taskhirihi, semuanya itu dijalankan oleh Allah. Mudabbarun bi tadbirihi. Wa likullin minha rasmun yaqifu alaihi. Ya. Semuanya itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Wa haddun yantahi ilaih, dan sudah digariskan batasan hidupnya, ajalnya. Wa kullun yajri li ajalin musamma, dan semuanya berjalan mengikuti ajal, mengikuti takdir yang telah Allah gariskan. La yatajawazhu mithqala dzarrah, tidak ada yang bisa melewati garis yang telah Allah gariskan itu. Ya.
Tidak ada yang bisa melewatinya. Makanya dikatakan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Abu Abbas Sufyan Saladin hafizahullah ta'ala, beliau mengucapkan kalimat yang sangat indah, terutama pada zaman kita ini, zaman dimana kita rata-rata takut sama virus corona ini ya. Sampai kemarin tatkala tiang ngantar istri berobat ke Pancor itu ya, banyak orang datang ke apotek itu apa? Nyari masker. Sampai petugas apotek mengatakan sudah habis, nggak ada lagi. Bergantian orang, padahal harga masker ada yang sampai 400.000, 500.000 sanggup dibeli. Apa kata Ustadz kita? Ya, kena oleh virus corona itu tidak akan mempercepat ajal kita. Sebagaimana yang tidak kena oleh virus corona itu tidak akan memperlambat ajalnya. Ajal kita sudah jelas. Ya. Orang yang kena oleh virus corona belum tentu dia akan lebih dahulu mati. Orang yang tidak kena oleh virus corona belum tentu dia akan lebih lama hidup. Tidak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Banyak orang yang sehat mati mendadak, banyak orang yang sakit enggak mati-mati sampai dokter duluan bosan sama dia. Ya. Sampai dokter duluan bosan. Ya. Ada salah seorang yang kita kenal, seorang pemuda ya. Dia seorang pemuda, kemudian di samping rumah itu, di dekat rumah itu ya, ada seorang kakek tua yang sakit-sakitan. Apa kata pemuda tersebut? Maka lihatna dengan tua ini kah? Kenapa? Apa maksudnya? Kenapa dia lama sekali mati padahal sudah tua sakit-sakitan? Subhanallah, yang muda ini duluan mati. Yang muda ini duluan mati. Jadi tidak ada yang bisa melewati batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala bataskan. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu sudah takdir dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Tapi itu dulu jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. 3 pertanyaan yang diajukan oleh Syekh dengan jawabannya. Jadi kesimpulannya, perkara yang pertama yang wajib kita ketahui adalah tentang tujuan kita diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Tauhid. Ya. Beribadah kepada Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan para hamba? Hamba itu maksudnya adalah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai azan. Wallahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله 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 أ
آتنا في الأنفسنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang pertama kali merayakan Isra Mi'raj? Ya, adapun siapa orangnya saya tidak tahu. Ya, yang pertama kali, tetapi yang jelas perayaan Isra Mi'raj ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. Bahkan imam madhab yang 4 tidak melakukannya. Ya. Dan juga mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab itu tidak ada dalil yang sahih. Sepakat ulama mengatakan tidak ada dalil yang sahih. Ya. Memang betul sebagian orang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun, menukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj itu, para ulama berbeda pendapat, yaitu harinya kapan, tanggalnya kapan, bulannya kapan, bahkan tahunnya kapan. Mereka beda pendapat. Ya, mereka beda pendapat. Ya. Dan yang mengatakan bahwasanya dia terjadi pada bulan Rajab dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, mereka tidak memiliki dalil yang sahih dalam masalah itu. Baik. Jadi kalau yang ditanya siapa yang pertama kali, saya tidak tahu. Ya, yang jelas Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah, ya mereka tidak pernah merayakan perayaan ini. Baik. Apakah boleh kita bekerja di restoran yang ada pelarisnya? Hindarkan. Ya, hindarkan. Ya. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk mencari di tempat yang memang di sana tidak ada pelanggaran. Ya, tidak ada pelanggaran terhadap syariat Allah. Hindarkan bekerja di tempat-tempat yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan seperti ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Di sini ada juga pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya berniat untuk hadir di kajian antum, namun saya terhalang oleh hujan. Pertanyaan saya, apakah Allah tetap mencatat pahala niat saya? Tidak milih lacur ya. Gak mau dia rugi ini. Baik, selama niat antum ikhlas insyaallah. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW katakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilatun." Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, ya, dia berniat melakukan kebaikan tetapi dia tidak berhasil melakukannya, maka dicatatkan baginya pahala sempurna. Pahala sempurna. Namun ingat, ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud dengan niat di sini, dia sudah berusaha untuk mewujudkannya. Dia berusaha untuk mewujudkan niatnya itu, bukan sekedar berniat. Contoh, sengaja dia begadang sampai jam 3 malam dia begadang. Kemudian sebelum dia tidur, jam 3 itu dia tidur. Sebelum dia tidur dia katakan, niat sholat tahajud dulu. Sekedar niat sholat tahajud, kemudian bangunnya jam 9 pagi. Ini jadi dosa ini jemaah sekalian, gak dapat pahala. Ya. Jadi kan yang penting ada niat, kata dia. Meskipun tidak dikerjakan dapat pahala. Ulama mengatakan kalau seandainya dia berusaha mewujudkan niatnya, tetapi dia tidak bisa mewujudkannya karena ada penghalang, itu yang dapat pahala. Seperti ini. Mudah-mudahan kalau seandainya Anda ikhlas, ya, semata-mata karena Allah untuk datang, tetapi karena ada uzur hujan dan yang lainnya, kemudian Anda tidak bisa hadir, maka insyaallah dicatatkan baginya pahala insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada yang lain jemaah sekalian? Betul. Silakan. Nggih, masyaallah. Nah, sekarang ada teman yang tahu di internet apa sih obatnya corona itu? Ya, dulu. Mohon penjelasan tentang ini. Yang kedua. Nggih. Tentang tadi Pak. Dalam
Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah Iya. ke Masjid Palestina. Aqsa, nah. Nah ini kami dengar pendapat masalah kata hamba di sini. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi ini untuk pergi Mi'raj hanya harus saja. Nah tapi ada yang itu adalah roh dan jasad. Nah kata hamba di sana itu kalau bisa jadi tanpa Ya. dua-duanya tanpa dia perjalanan hamba. Baik. Yang pertama tentang virus corona, ada beritanya dia nyebar di negara kita ini. Kemudian ada yang mengatakan air wudhu itu bisa menjadi obat dari virus corona. Dalam hadis dikatakan, ya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, seorang hamba ketika dia berwudhu, ketika dia basuh wajahnya, maka berguguran dosa-dosa yang disebabkan oleh wajahnya, seperti dia melihat, ya, seperti dia berbicara yang tidak benar, itu akan berguguran. Ketika dia membasuh tangannya, akan berguguran dosa-dosa yang disebabkan oleh tangannya. Ketika dia membasuh kakinya, berguguran dosa-dosa yang disebabkan oleh kakinya. Tidak disebutkan berguguran virus corona. Jadi tiang tidak tahu kalau ini ya. Ya, tidak disebutkan akan berguguran virus coronanya. Jadi tiang tidak tahu ya. Ya. Jemaah sekalian, ya kita perlu untuk berhati-hati ketika kita berbicara. Kenapa? Sebagian ulama mereka mengkritik orang yang membicarakan manfaat dunia di dalam ibadah. Contoh, sebagian orang mengatakan manfaat sholat tahajud itu adalah sehat. Ya, manfaat sholat itu adalah seperti untuk sehat. Kenapa? Karena gerakannya seperti sholat. Apa kata sebagian ulama? Sebaiknya ini tidak usah dibicarakan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti orang niatnya sholat untuk olahraga. Akhirnya orang tidak lagi sholat untuk Allah, niat untuk ibadah tidak lagi, tetapi niatnya sholat adalah untuk olahraga, untuk sehat. Contoh lain, puasa. Sebagian orang menjadikan puasa itu untuk apa? Untuk diet, menurunkan berat badan, sehingga ketika datang Idul Fitri ternyata beratnya masih berat, ya masih banyak beratnya. Apa kata temannya? Ternyata dietmu bulan Ramadan tidak berhasil, kata dia. Bukan lagi niatnya ibadah itu, ibadah puasa untuk Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam muqaddimah kitab beliau, yaitu Haqiqatus Shiyam, ya, syarah Haqiqatus Shiyam, beliau mengatakan siapa yang niatnya puasa itu bukan untuk ibadah kepada Allah, tetapi untuk diet dan yang lainnya, dia tidak dapat pahala. Makanya diingatkan oleh para ulama, kita khawatir kalau seandainya orang mengatakan di antara obat virus corona berwudu, akhirnya orang berwudu gara-gara ini virus corona, bukan lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu yang pertama ya. Jadi tiang tidak tahu, ya, tiang tidak tahu apakah betul wudu itu sebagai obatnya, ya. Baik, kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di setengah malam. Jadi Isra Mi'raj itu sebagaimana yang kita sampaikan ya kemarin malam di Surah Laga, Isra Mi'raj itu terjadi bukan dalam satu malam, tetapi setengah malam. Karena dalam bahasa Arab, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lailan itu artinya setengah malam. Kalau sepanjang malam, bahasa Arabnya lailatan, ada tak marbutahnya. Kalau lailan ay ba'dul lail, yaitu setengah malam. Tetapi kalau lailatan, sepanjang malam. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya setengah malam. Ya. Hamba di sini sebagian mengatakan Nabi SAW berjalan dengan rohnya, hanya roh saja, jasad beliau tidak. Tetapi pendapat jumhur, kebanyakan ulama, beliau melakukan Isra itu bil jasad war ruh, dengan jasad dan roh. Dan itu pun terjadi bukan di dalam mimpi. Kalau seandainya Nabi SAW mengatakan, tadi malam saya bermimpi pergi ke Palestina, orang Quraisy tidak akan mengingkarinya. Kenapa? Karena yang namanya mimpi itu apapun bisa terjadi. Antum mimpi jadi pengganti Pak Jokowi, bisa. Bisa. Ya.
Ketika antum bangun dari tidur kemudian antum mengatakan, tadi malam saya bermimpi memimpin sidang, Pak Jokowi jadi menteri, saya jadi presidennya. Nggak bisa saya katakan antum dusta, nggak bisa, itu mimpi. Ya, sebagian orang mengatakan kebebasan yang paling bebas adalah mimpi. Ya. Nggak ada batasnya yang namanya mimpi ini, kebebasan yang paling bebas mimpi. Siapa yang bisa membatasi mimpi? Ya, kalau kencing ada bayarnya sekarang, tapi kalau mimpi nggak perlu bayar, jemaah sekalian. Baik, jadi itu terjadi dengan jasad dan roh beliau dalam kondisi terjaga, dan itu pendapat jumhur, dan itu yang didukung oleh dalil-dalil. Dan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari beliau mengatakan, dan tidak boleh kita mengambil pendapat yang lain selain daripada pendapat ini. Kenapa? Karena dalil yang banyak mendukung bahwasanya beliau Isra itu dengan menggunakan badan dan roh beliau. Allah Ta'ala a'lam. Baik, terakhir mungkin ya. Silakan. Timbangan untuk kata yang ringan kita ucapkan ini ada la ilaha illallah, kemudian ada di hadis yang lain kita mendengar subhanallah alhamdulillah subhanallah lagi. Itu yang mau tanya, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk bisa mengamalkan ucapan-ucapan Baik. Tentang ya ucapan yang berat ditimbang pada hari kiamat, di antaranya adalah la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Begitu pula dengan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan ini hadis terakhir yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat ringan di lisan kita, tetapi berat bobotnya di timbangan pada hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada tidak waktu-waktu tertentu kita membacanya? Kita katakan ya, zikir itu ada dua, ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Zikir muqayyad itu adalah zikir yang terikat dengan waktu-waktu tertentu, seperti zikir setelah sholat, itu zikir muqayyad. Zikir pagi dan petang, itu zikir muqayyad. Jelas? Adapun zikir muqayyad, maka jumlah kita membaca zikir tersebut harus kita ikuti dalil, ya, jumlahnya. Ya. Dan kita tidak boleh membaca di waktu zikir muqayyad itu kecuali zikir-zikir atau lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh, selesai sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu yang diajarkan. Maka tidak boleh antum selesai sholat membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Karena zikir muqayyad itu lafaznya harus kita ikut tuntunan dari Nabi SAW, begitu pula dengan jumlahnya itu kita ikut. Nah, yang kedua zikir mutlak. Adapun zikir mutlak, lafaznya harus ikut Nabi, tetapi bilangannya tidak perlu. Sebanyak apapun silahkan. Dan wallahu alam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu pula la ilaha illallah, ini termasuk zikir mutlak. Yang penting selain selesai solat itu, la ilaha illallah juga dibaca selesai solat. Ya. Sambil antum duduk-duduk, antum baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya silahkan. Sambil antum misalnya berada di kantor, ngetik di depan komputer subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, silahkan. Ya, sampai disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz apabila beliau masuk ke dalam toilet, beliau menggigit sorban beliau. Kenapa? Beliau khawatir akan berzikir di dalam toilet, saking seringnya beliau berzikir. Kalau kita tidak, kalau kita masuk dalam toilet, kita perlu menggigit pakaian kita. Kenapa? Dikhawatirkan kita akan gibah juga dalam toilet, saking seringnya kita bergibah. Kalau beliau tidak, ya, sampai seperti itu. Beliau waktunya semuanya untuk zikir. Ya, sampai dikatakan oleh salah seorang syekh yang menulis tentang perjalanan hidup Syekh Abdul Aziz bin Baz, saya pernah menelpon Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya telepon beliau pakai telepon rumah. Lalu saya pun menyampaikan, Syekh, saya ingin bertanya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, silahkan. Lalu saya pun menyampaikan pertanyaan saya. Saya mendengar sambil beliau mendengarkan pertanyaan saya mendengar beliau berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah,
sambil beliau mendengarkan pertanyaan saya. Ketika saya selesai bertanya baru beliau jawab, hentikan zikir beliau jawab. Kemudian saya tanyakan lagi sambil beliau menunggu pertanyaan selesai. Subhanallah, luar biasa. Ya. Baik. Itu dia jemaah sekalian, Allah taala ala wa alam. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.